Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita sekalian. Sesaat lagi bersama-sama kita akan mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Kriston Harinei. Selamat mendengarkan, selamat memperoleh kekuatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, senang rasanya saya menjumpai saudara-saudara sekalian dalam program Oasis Fajar pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Terlalu ajaib karya-Mu dalam hidup kami, orang-orang yang senantiasa bergantung, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Berbicaralah karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab yang akan kita baca pada saat ini terpilih dari kitab Matius 13 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46. Saya baca di dalam nama Tuhan. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saya memberikan tema khotbah kita pada saat pagi hari ini, hal yang paling berharga. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Salam berkat di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa terasa perjalanan kita di tahun 2020 ini, hari ini kita telah berada pada minggu kedua untuk bulan Mei tahun 2020. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan yang telah terjadi atas hidup kita masing-masing. Betapapun mungkin perjalanan itu terasa sulit karena banyaknya tantangan, rintangan dan pergumulan hidup, secara khusus dengan merebaknya virus corona seperti sekarang ini. Namun terpujilah Tuhan, sebab Dia telah memberikan kita kemenangan demi kemenangan dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Kita memang masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Kita memang belum pergi ke rumah Tuhan atau ke gereja, tapi yakinlah Tuhan bisa datang menemui kita di rumah kita masing-masing. Saudaraku, pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, hari ini kita akan merenungkan suatu firman Tuhan dengan tema hal yang paling berharga. Tema ini diangkat dari kisah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam pembacaan kita tadi. Perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Perumpamaan ini biasanya disebut dengan sebutan perumpamaan kembar, karena di dalam satu perumpamaan terdapat dua kisah atau dua kasus yang sedang membicarakan satu pokok pikiran. Bila kita mencermati secara seksama, maka kita dapat menemukan betapa kayanya arti perumpamaan ini. Perumpamaan ini dapat dilihat dari berbagai sisi dan sudut pandang yang berbeda. Ada yang melihat
bahwa perumpamaan ini berbicara tentang kitalah yang merupakan harta terpendam itu, dan Kristus yang menemukan kita. Namun kali ini saya dengan sengaja menyoroti tema ini dari sudut pandang bahwa harta terpendam dan mutiara yang berharga itu adalah Injil atau Kristus. Bukan berarti bahwa kita perlu membeli keselamatan, membeli Injil, atau membeli surga. Bukan itu penekanan saya. Sekalipun kelihatannya perumpamaan ini memperlihatkan bahwa orang yang menemukan harta terpendam dan mutiara yang indah itu menjual semua hartanya demi mendapatkan hal yang paling bernilai dan paling berharga itu. Bagian ini sebenarnya hendak mengajarkan kita bahwa Kristus begitu bernilai, Kristus begitu penting, Kristus begitu utama. Karena dengan menemukan Kristus berarti kita menemukan keselamatan jiwa kita. Bagian ini juga hendak memperlihatkan kepada kita secara gamblang dan terbuka bahwa orang yang menemukan Kristus melihat semua kekayaan, melihat semua popularitas, melihat semua jabatan, melihat semua pangkat menjadi turun harga karena Kristus lebih tinggi dari semua yang ada di dunia ini. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bila kita memperhatikan konteks pembacaan ini, maka sebenarnya tidaklah terlalu sulit untuk menjelaskan mengapa harta terpendam itu disimpan di dalam tanah. Karena pada zaman itu belum ada tempat untuk menyimpan harta, belum ada bank atau perum pegadaian untuk dapat mengamankan harta. Cara satu-satunya yang paling mudah dan aman adalah menggali lubang dalam tanah. Belum lagi kondisi waktu itu Palestina selalu dilanda konflik perang. Musuh datang menyerang mereka kapan saja, sehingga mereka merasa lebih aman bila menyimpan harta di dalam tanah. Kebiasaan ini merupakan hal yang lazim pada zaman itu. Kebiasaan ini juga dapat kita jumpai pada perumpamaan tentang talenta, di mana salah satu yang menerima talenta itu pergi menggali tanah dan menyimpan talenta itu di sana. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, di daerah kita mungkin pernah mendengar cerita dari para leluhur kita, bahwa mereka juga dulunya melakukan hal yang sama dalam mengamankan harta mereka, yaitu dengan menggali tanah dan menyimpan harta itu di sana. Memang harus diakui bahwa ada kesulitan tersendiri dalam menyimpan harta di dalam tanah, karena biasanya mereka tidak memberitahukan kepada siapa-siapa, sehingga apabila si penyimpan itu mati terbunuh dalam perang, maka sudah pasti harta itu tidak bisa lagi ditemukan. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, melalui tema khotbah yang berjudul hal yang paling berharga, dengan sorotan dan penekanan bahwa harta terpendam dan mutiara yang indah adalah Kristus, dan kitalah merupakan orang yang menemukan Kristus ini. Ini bukan berarti bahwa melawan doktrin bahwa Allah yang seharusnya mencari kita, Allah yang seharusnya menemukan kita. Doktrin itu sangat tepat dan sangat benar. Namun bagian ini sedang berbicara bagaimana respon orang yang sudah berjumpa dengan Kristus. Bagaimana orang yang berjumpa dengan Kristus melihat Kristus lebih utama, Kristus lebih mulia daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Melihat Injil, melihat surga melebihi semua yang ada di dalam dunia ini. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, melalui khotbah ini saya ingin berbagi beberapa hal yang paling berharga yang menjadi sorotan dalam tema kita melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Pertama, bagaimana harta terpendam dan mutiara yang indah ditemukan. Ini sorotan pertama saya. Bagaimana harta terpendam itu, bagaimana mutiara yang indah, yang mahal itu ditemukan.
Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, ketika membaca bagian perumpamaan ini, hal yang membuat saya tertarik adalah bagaimana harta terpendam itu didapatkan. Orang yang mendapatkan harta itu tidak pernah berpikir untuk mencari harta itu. Mungkin dia sedang bekerja di ladang itu, tapi tujuan dia bekerja bukanlah supaya menemukan harta itu. Mungkin dia hanya sebagai orang upahan yang bekerja pada tuan ladang itu. Atau mungkin juga dia tidak sedang bekerja di ladang itu. Dia hanya datang sekedar jalan-jalan. Dia tidak pernah berencana untuk memperoleh harta itu. Namun akhirnya dia menemukan harta yang terpendam itu. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, bukankah fakta hidup memperlihatkan kepada kita bahwa ada banyak orang yang berjumpa dengan Kristus tanpa mereka berencana untuk menjumpai Kristus? Bahkan tidak sedikit dari mereka yang tadinya begitu acuh, begitu benci kepada Kristus, tidak pernah berpikir untuk mengenal Kristus, tetapi akhirnya mereka mengenal Kristus. Dalam catatan Alkitab, kita menemukan begitu banyak orang yang berjumpa dengan Kristus saat di mana mereka tidak pernah berencana untuk bertemu dengan Kristus. Sebut saja wanita Samaria yang tujuannya ke sumur untuk menimba air, bertemu dengan satu pribadi yang dapat memuaskan dahaga jiwanya, yaitu Kristus. Pertemuan itu tidak pernah dipikirkan oleh wanita Samaria itu. Pertemuan dengan Kristus bukanlah agenda dari wanita Samaria itu, tetapi pertemuan itu merupakan agenda dari Kristus. Agenda dari wanita Samaria pergi ke sumur adalah untuk menimba air, untuk kebutuhan pribadi. Agendanya adalah untuk kebutuhan pribadinya. Tetapi dari sisi Kristus, dia menjadi perancang untuk bertemu dengan wanita Samaria di sumur Yakub pada waktu itu. Dan akibat pertemuan itu, baik wanita Samaria maupun Rasul Paulus, mereka pernah mengalami pertemuan. Dan akhirnya hidup mereka mengalami hidup yang diubah oleh Kristus. Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, hal yang tidak kalah hebatnya dalam perumpamaan ini adalah bagaimana seorang pedagang yang dengan sengaja pergi berdagang untuk mencari mutiara yang indah. Di sana kita melihat bahwa pedagang ini dengan sungguh-sungguh berusaha mencari mutiara itu. Dia yang berencana, dia yang berusaha, dia yang bertindak, dia yang bekerja, dia yang berjuang untuk mendapatkan mutiara yang indah itu. Dan dia siap menghadapi resiko apapun demi mendapatkan keinginannya untuk memperoleh mutiara yang berharga. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, bagian ini hendak memperlihatkan kepada kita bahwa ada orang yang seluruh hidupnya diarahkan untuk mencari Kristus. Dalam catatan Alkitab, kita menemukan seorang yang bernama Simeon yang berpuluh-puluh tahun menantikan kedatangan Kristus. Dia setia melakukan tugasnya dengan satu keyakinan bahwa dia akan berjumpa dengan Kristus. Catatan lainnya, ketika kita membaca kisah seorang hamba Tuhan yang cerdas, dengan sungguh-sungguh mempelajari Alkitab, akhirnya dia juga menemukan keunggulan Kristus melalui Alkitab yang tidak pernah dia temukan dalam seluruh ilmu yang sudah dia pelajari. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, semua fakta ini memberitahukan kita bahwa baik orang yang tidak berencana mencari maupun mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari, semuanya dapat menemukan harta terpendam dan mutiara yang indah, yaitu Kristus. Mari kita lihat sorotan yang kedua. Sorotan yang kedua, saya menitik beratkan di mana harta terpendam dan mutiara yang indah ditemukan. Saudaraku, kesan yang paling kuat ketika membaca perenungan ini adalah tempat ditemukannya harta terpendam dan mutiara yang indah. Tuhan Yesus menceritakan kisah ini
bahwa harta terpendam ditemukan di ladang, dan mutiara yang indah ditemukan dalam dunia bisnis atau dunia perdagangan. Ada hal yang begitu menarik bagi saya, karena kedua-duanya ditemukan di luar ruangan, bukan di dalam gedung gereja, bukan di dalam persekutuan, bukan di tempat-tempat yang dianggap lebih rohani, tapi justru ditemukan di dunia luar, di dunia kerja, di tempat-tempat di mana orang yang bekerja, di tempat-tempat di mana orang yang tersakiti, di tempat di mana ada orang yang dirugikan dan diperlakukan tidak adil. Di sana harta terpendam dan mutiara yang berharga ditemukan. Saudara pendengar radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, seorang juru masak di suatu biara Katolik bernama Lawrence suatu kali pernah berkata, "Aku merasakan Tuhan Yesus sewaktu aku berada di dalam dapur, sedang mengiris bawang, sedang mengulap cabai, dan sedang mempersiapkan bumbu masakan, sama seperti ketika aku menerima sakramen di dalam gereja." Saudara pendengar radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, bagian ini hendak mengajarkan kepada kita agar kita dapat merasakan kehadiran Tuhan, bukan hanya sewaktu kita ada di dalam gedung gereja saja, tetapi juga kita dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam pekerjaan kita. Tuhan mau kita mengalami Dia di setiap langkah yang kita langkahkan. Tuhan mau kita berjumpa dengan Dia dalam kehidupan real, kehidupan nyata yang kita jalani setiap hari dimanapun kita ada. Tuhan mau kita dapat mengalami Dia pada saat kita berdiam diri di rumah kita karena adanya virus corona ini. Kita bisa menemukan Tuhan saat kita stay at home seperti saat ini. Sekaligus bagian ini menyadarkan kita bahwa kepedulian Tuhan bukan hanya suatu kita berada di dalam gedung gereja. Bukan juga hanya pada seorang pendeta, seorang OSI, seorang pelayan Tuhan. Bukan juga. Tapi kepedulian Tuhan untuk semua orang. Allah juga peduli dengan profesi seorang guru. Allah juga peduli dengan profesi seorang perawat. Allah juga peduli dengan seorang profesi seorang dokter. Allah juga peduli dengan profesi seorang tenaga buruh, tukang bangunan, tukang kayu, penjual gorengan, siswa, mahasiswa, dosen, rumah tangga atau ibu rumah tangga, dan berbagai profesi yang kita jalani dalam panggilan keseharian kita. Artinya saudara-saudara, Tuhan begitu berminat terhadap semua profesi yang kita jalani dengan baik dalam hidup ini. Dan bahkan Dia mau di tempat di luar itu, ketika kita ada di tempat pekerjaan, ketika kita ada di sekolah, di kampus, ketika kita ada di dunia luar, Tuhan mau di sana kita mengalami Kristus. Dan kehadiran kita di tengah-tengah orang banyak itu seharusnya orang lain juga mengalami Kristus dalam hidup mereka. Itu sorotan yang kedua. Mari kita lihat sorotan yang ketiga dalam perumpamaan ini. Sorotan yang ketiga, apa yang dilakukan setelah harta terpendam dan mutiara yang indah itu ditemukan. Saudara pendengar radio Cakrawala dimanapun Anda berada, sekali lagi saya hendak mengatakan bahwa bukan berarti bahwa Injil, Kristus dan keselamatan dapat kita beli. Bukan. Saya tidak sedang menyoroti bagian itu. Penekanan saya dalam bagian ini adalah bagaimana respon kita setelah kita mengalami penerimaan yang tidak ada taranya dari Kristus. Bagaimana kita menemukan hal yang lebih tinggi, lebih mulia dan lebih mahal, yaitu Kristus. Setelah kita bertemu dengan Kristus, maka hal utama yang mungkin selama ini kita anggap, kita pegang, kita andalkan, semua itu menjadi turun harga karena Kristus lebih berharga dari harta, dari uang, dari popularitas, dari rumah mewah, dari mobil mewah, dari semua apapun yang ada di dunia ini. Kristus melebihi segala-galanya. Saudara pendengar radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, dalam perumpamaan ini kita menemukan bahwa kedua orang itu pergi menjual segala yang dia punya. Kedua orang itu mempunyai respon yang begitu luar biasa, yaitu hidup dalam sukacita.
Mereka rela kehilangan segalanya, termasuk kehendak mereka, demi dan untuk Kristus. Karena Kristus sangat berharga, maka semua yang kita punya menjadi kurang bernilai. Saudaraku, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, maka izinkan saya untuk mengulangi beberapa hal yang perlu saya sampaikan kembali kepada kita. Yang pertama, apakah engkau sudah menemukan Kristus? Bukankah Dia adalah jawaban dari masalahmu? Bukankah Dia telah mati demi dosamu, dosaku, dan dosa kita semua? Maukah pada hari ini engkau dan saya datang lagi kepadanya, memohon pertolongannya? Maukah pada hari ini, mengawali hari ini, kita datang kepada Dia, bergantung, bersandar kepada Dia? Maukah pada hari ini, mengawali hari kita bawa semua rencana kita, program kita bawa itu semua kepada Dia, karena kita tahu Dia lebih berharga dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Dia sungguh-sungguh ada di sini. Dialah pribadi yang paling mengerti tentang hidupmu, mengerti tentang masalahmu, mengerti tentang sakit penyakitmu, mengerti tentang kuliahmu, sekolahmu, masa depanmu, rumah tanggamu, nikahmu. Dia Allah yang paling mengerti. Dialah pribadi yang paling tahu bagaimana cara menolong kita. Dia Allah yang tahu bagaimana yang terbaik untuk engkau dan untuk saya. Yang kedua, maukah engkau menemukan Kristus dalam pekerjaanmu? Maukah engkau menemukan Kristus dalam pernikahanmu? Maukah engkau menemukan Kristus dalam pendidikanmu? Maukah engkau menemukan Kristus dalam persoalan hidupmu? Bukankah Dia pribadi yang telah berjanji untuk menyertaimu di sepanjang hidupmu? Datanglah kepada pribadi yang bersedia menolongmu di setiap musim hidupmu. Yang ketiga, apakah yang lebih penting dalam hidup? Apakah Kristus lebih penting dari uang? Apakah Kristus lebih penting dari harta dan kesenangan dunia ini? Saudara lebih rela mana? Menonton, makan-makan, atau memberi persembahan? Adakah sesuatu yang lebih mahal dibanding dengan keselamatan jiwamu? Akhirnya, datanglah kepada Kristus, karena Dialah harta terpendam dan mutiara yang indah yang dapat membuat hidup bernilai di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami semua. Kiranya melalui firman-Mu hidup kami semakin diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya Mayor Kriston Harinei mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hanya Tuhan yang
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.